Selamat sore teman-teman. Kali ini kami berada di sebuah desa, tepatnya di desa atau kelurahan Kedawung, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, Solo Raya, Jawa Tengah, Indonesia. Sore ini kami menikmati suasana alam dengan hamparan persawahan yang menghijau, dan suasana ini memberikan kedamaian tersendiri bagi kami dan juga mungkin teman-teman lain pada satu kesempatan yang berbeda. Dan biasanya di sela menghabiskan waktu, apalagi saat berkunjung ke sebuah tempat, ketika melihat gambaran persawahan, kami teringat mengenai filosofi padi yang sudah melegenda dan sudah diketahui publik sejak lama, bahkan secara turun-temurun. Dan sore ini sekaligus sambil melihat pesona persawahan yang begitu indah, kami akan berbagi mengenai filosofi padi yang sudah melegenda dan hingga saat ini meskipun sudah memasuki zaman digital tidak tergerus oleh zaman. Dan seperti kami kutip dari berbagai referensi termasuk juga Wikipedia, bahwa sudah terbukti bahwa padi adalah sebuah keniscayaan di mana hidup bagi peradaban. Dan biasanya padi juga di masyarakat atau warga Indonesia, khususnya di Jawa yang kami ketahui sebagai contoh, padi mengawali pemenuhan kebutuhan hidup manusia, dan dari bulir-bulir padi itulah banyak orang kemudian menetap menjadi petani. Dan saat ini kawasan persawahan yang kami kunjungi di sore hari ini memang sedang menjelang atau mulai menguning dan sedikit lagi akan dipanen. Dan hamparan sawah ini memang milik warga sekitar, dan di sela-sela hamparan sawah ini juga ada sebuah punden atau sendang, di mana biasanya sendang atau punden itu sebagai sumber air yang sudah dilestarikan oleh warga sekitar dari leluhur mereka. Kembali ke filosofi padi tadi, bahwa bagi mereka yang tidak bisa bertani, biasanya seperti bisa menjadi pedagang, kontraktor, karyawan, atau direktur sebuah perusahaan dan sebagainya, hingga kebudayaan berkembang pesat, padi tetap dibutuhkan oleh banyak orang. Dan dalam sejarah juga disebutkan, misalnya kita tahu banyak peperangan terjadi karena memperebutkan tanah subur. Dan kita juga ingat bahwa keberlimpahan misalnya di Pulau Jawa akan keberadaan padi bisa kita simak dalam peristiwa Mataram saat rajanya Sultan Agung ketika menyerang Batavia pada tahun 1628 hingga 1629, di mana pada peperangan tersebut juga memperebutkan tanah yang dinilai subur. Kemudian 2 abad setelah itu, yakni pada abad ke-19, Thomas Stamford Raffles dalam bukunya The History of Java mengakui bahwa seluruh tanah di Pulau Jawa bisa dimanfaatkan, dan kualitas variasi tanaman serta kuantitas produksinya bisa dihasilkan
yang maksimal atau tertinggi. Dan kita saksikan juga di kawasan yang kami kunjungi ini terlihat dari kejauhan memang banyak tanaman padi, dan kawasan ini tidak rata tapi bentuknya berbukit-bukit dari atas menurun dan juga nanti sampai di bawah sana ada sebuah sungai juga akan naik-naik, tapi warga sekitar dengan senang hati mereka menggarap lahan mereka, dan inilah menjadi sumber penghasilan atau untuk menopang hidup mereka sehari-hari. Dan kembali ke filosofi padi dalam kehidupan, dan bagi masyarakat Indonesia yang terutama di Jawa yang kami ketahui, bahwa padi itu menjadi sebuah hal yang sakral karena merupakan kebutuhan pokok yang penting, di mana biasanya juga padi sebagai bagian dari upacara-upacara tradisi tertentu. Dan dalam budaya Jawa dipercaya bahwa padi adalah bagian dari keberkahan yang dilimpahkan oleh Yang Maha Kuasa kepada umat manusia. Dan padi juga tidak hanya untuk bertahan hidup di bumi, tetapi untuk memahami diri sebagai manusia tak akan sanggup menciptakan padi tanpa bantuan Sang Maha Kuasa. Demikian pemahaman yang biasanya dipegang teguh oleh warga atau masyarakat petani, terutama yang kami pernah tahu adalah di kawasan sekitar Solo Raya yang pernah kami temui dan beberapa tempat di sekitarnya. Kan kami terus melihat kawasan hamparan sawah padi ini, dan tidak hanya itu, bahwa padi juga menjadi pandangan bagi masyarakat atau warga di Pulau Jawa dalam mengarungi kehidupan. Maka tercetuslah ilmu yang disebut filosofi padi yang tadi sudah kami sebutkan di awal, sudah melegenda dan sudah dipahami publik secara turun-temurun mungkin sudah ratusan tahun silam. Di zaman digital seperti sekarang, memang filosofi padi tidak bisa diartikan secara harfiah. Di mana bahwa kita akan mendengar bagikan padi semakin masak semakin merunduk, atau juga bagikan padi semakin berisi semakin merunduk. Makna dari ungkapan atau filosofi padi tersebut adalah bahwa kurang lebih mengajarkan kepada umat manusia bahwa sebagai manusia jangan sampai angkuh atau sombong karena kemampuan yang dimilikinya. Karenanya sejatinya diri sendiri tidak memiliki apa-apa. Manusia sebagai individu tak akan mampu hidup tanpa peran lingkungan luarnya. Dan dalam filosofi padi tadi, ketika seseorang semakin tinggi ilmunya atau kedudukannya, maka bisa menjadi orang yang semakin bijaksana maupun merendahkan hatinya. Lalu bagaimana filosofi padi era digital yang kami sebutkan di awal tadi, ketika teknologi dan persaingan yang sangat ketat dalam dunia nyata juga termasuk di dalam dunia bisnis, maka persaingan tak bisa dihadapi dengan hanya terus merunduk dalam arti mengalah, tetapi dalam berbisnis memang kita perlu menunjukkan kemampuan sesuai kenyataan, dan untuk mengembangkan diri bisa bersaing dalam bisnis juga perlu memiliki skill yang mumpuni dan kemudian digunakan untuk semestinya. Dan kami masih menyaksikan hamparan padi di kawasan
eh, Desa Kedawung atau Kelurahan Kedawung, di mana Desa Kedawung adalah sebuah atau salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, Solo Raya. Dan filosofi pribadi juga mengajarkan bahwa kita bisa lihat satu tanaman padi membuahkan beberapa bulir padi, dan misalnya 1 hektar bisa menghasilkan atau bisa dipanen 7 hingga 1 ton. Artinya bahwa itulah yang dibagikan petani atau imbalan bagi petani atas kerja kerasnya. Maka kita juga harus membagikan apa yang kita ketahui atau yang punya kepada orang lain sesuai yang kita ketahui, dari membicarakan sesuatu yang belum kita pahami atau ketahui. Dan kita bisa menganalisa taman padi, yaitu terlihat dari batang, kemudian padi penguning, kemudian padi siap panen. Dari sisi batang misalnya, bahwa awalnya hijau berubah menjadi kecoklatan ketika sudah siap dipanen, dan hal itu menandakan penambahan usia hijau, melambangkan usia muda. Dan bisa dipastikan bahwa pengalaman masih belum banyak, kemudian berangsur-angsur tumbuh dengan berbagai pengalaman untuk tanaman padi itu sendiri, dan tumbuh dengan baik, lalu dipupuk secara tepat, tanah disiangi, dan mengandung air yang cukup, maka terpenuhilah taman padi itu membuahkan bulir padi yang sehat. Kemudian padi menguning, pada saat menguning melambangkan kematangan manusia, bahwa ketika seorang telah memiliki bekal ilmu, maka bisa menjadi lebih produktif. Kemudian padi siap panen, fase ini melambangkan bahwa karakter manusia telah sampai pada manfaat. Jika telah tumbuh dewasa, maka seseorang cukup dan siap memberikan manfaat kepada lingkungannya. Dan saat ini kami sudah terus berlanjut akan mengunjungi sebuah punden atau sendang, dinamakan Sendang Sumber, di mana sendang atau punden sumber ini merupakan sendang yang dirawat dan dihargai oleh warga sekitar, terutama di Desa Kedawung ini. Dan sejak zaman dahulu terus dirawat dan dilestarikan oleh warga hingga sekarang sebagai penghargaan kepada leluhur desa maupun juga tempat sumber air ini. Perlu disampaikan bahwa Sendang Sumber ini airnya tidak pernah habis, berpuluh-puluh bahkan mungkin ratusan tahun, meskipun di musim kemarau tidak akan pernah kering. Dan sumber air di Sendang Sumber ini dimanfaatkan oleh 2 warga di 2 dusun yang kira-kira totalnya lebih dari 100 kakak untuk kebutuhan minum dan lain-lain sehari-hari, dan anehnya juga tidak pernah habis juga. Dan inilah Sendang Sumber, dan Sendang Sumber ini merupakan salah satu punden di kawasan ini, di mana pada saat-saat tertentu, biasanya usai musim panen, warga biasanya mengadakan sedekah ataupun berdoa bersama di tempat ini, sekaligus untuk makan bersama-sama secara sederhana. Dan kami masih sedikit lagi mengitari kawasan ini, dan memang suasana semakin sore. Kami datang di tempat ini sudah pukul 17.00 lewat, sehingga sudah menjelang petang, dan memang cuaca sebenarnya tidak begitu mendung. Dan jika kita menyaksikan di kawasan timur pada pagi hari tidak berawan atau mendung, kita sebenarnya bisa menyaksikan keberadaan Gunung Lawu di sebelah timur dari kawasan ini. Sementara di sebelah barat juga biasanya nampak Gunung Merapi maupun Merbabu ketika suasana lagi cerah dari kawasan ini. Demikian teman-teman informasi yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Salam dari kami, selamat sore, sampai jumpa.